Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat Joko Wahyono Official yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Joko Wahyono. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mereka menggunakan HP-nya. Ya, judulnya adalah anak Anda kecanduan HP. Ya, ini ada solusi bijak dari Pak Menteri. Anak Anda terus-terusan bermain HP, lupa waktu, bahkan susah diajak belajar atau berinteraksi. Masalah ini sedang menghantui banyak orang tua di Indonesia. Tapi tenang saja, Pak Menteri punya solusi bijak dan praktis yang mungkin belum pernah Anda coba. Apa itu? Simak sampai tuntas karena langkah ini bisa jadi penyelamat hubungan Anda dengan anak Anda. Bahan ini saya ambil dari Instagramnya milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Kemdikdasmen, ya. Kemudian judulnya adalah Rahasia Bijak Pakai Gawai. Terapkan 3S ini, hidupmu lebih produktif. Ada 3S yang Bapak Ibu perlu perhatikan, ya, ketika anak kita mulai kecanduan HP. Yang pertama adalah screen time. Screen time adalah pentingnya bagi orang tua dan pendidik untuk memantau dan membatasi penggunaan gawai anak dan memastikan penggunaannya memberikan dampak positif. Ya, jadi poin penting untuk membatasi ini ya terletak di tangan Bapak Ibu orang tua. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu akan memberikan keleluasaan kepada anak ya melalui pembatasan. Jadi keleluasaan tapi ada pembatasan ya. Ada semacam komitmen bersama ya. Sehari misalkan Bapak Ibu akan tetapkan komitmennya 2 jam sehari penggunaan HP ya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan pantau ya penggunaan HP ini untuk apa saja ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa melihat ya atau bisa menggunakan gawai ini, menggunakan HP ini dengan mencari hal-hal yang lebih produktif. Yang kedua, S kedua adalah screen break. Screen break ini lakukan jeda ketika anak beraktivitas menggunakan gawai dengan bermain, berinteraksi, atau bersosialisasi. Jadi ketika anak masih asik saja bermain HP, ya, bermain gawai, Bapak Ibu ajak mereka keluar, ya, olahraga. Misalkan bapaknya mengajak ini, ibunya juga bisa. Kalau anak perempuan bisa diajak masak bersama, ya, atau bisa diajak hal-hal membersihkan rumah atau apa saja, ya. Ayahnya, anak laki-laki, ya, bisa ikut sama-sama membersihkan kendaraan ya atau melakukan hal-hal olahraga kecil, main bola, yang lainnya lah. Supaya apa? Supaya anak tidak terpaku kepada gawainya ya, kepada HP-nya. Yang ketiga adalah screen zone. Screen zone adalah tetapkan wilayah bebas gawai di ruangan. Misalkan ruang tidur ya, kemudian ruang makan dan ruang ibadah. Jadi 3 tempat itu tidak diperbolehkan menggunakan HP. Ya, jadi ketika tidur ini HP-nya harus disimpan oleh orang tuanya. Itu juga di ruang makan, ya, sehingga anak tidak terbiasa menggunakan HP di ruang makan. Sehingga apa? Sehingga mereka sambil bermakan bisa berkomunikasi dengan bapak ibunya, dengan saudara-saudara yang lainnya. Ya. Kemudian tempat ibadah tentunya dipastikan ketika ibadah ya tanpa terganggu HP ya, tanpa terganggu HP. Kemudian ini tip 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya untuk penggunaan gawai yang bijak ya. Yang pertama adalah bangun pagi.
bangun pagi mulai hari dengan energi positif, ya. Bangun pagi berdoa dulu, ya. Kemudian memikirkan hal-hal yang positif, ya. Jauhkan dari gawai, ya. Saat bangun tidur, ya, untuk lebih produktif. Jadi bangun tidur, dibiasakan anak kita untuk membersihkan kamarnya, bersihkan tempat tidurnya, ya, sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, ya. Ini memang tidak mudah, perlu pembiasaan. Tapi kalau tidak dimulai pembiasaan ini, tentunya nanti semakin besar, semakin sulit untuk melakukan pembiasaan. Biasanya pembiasaan itu perlu waktu, ya, sekitar 30 hari. Terus menerus orang tua memantau 30 hari, ya, secara konsisten di hari 31 dan seterusnya, ya, biasanya mereka sudah mulai terbiasa dan pemantauan dari orang tua bisa dikurangi, ya. Kemudian yang kedua adalah beribadah, ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Ya, tentunya prioritaskan waktu beribadah tanpa gangguan dari gawai. Ya, tadi saya katakan bahwa beribadah ini kalau masih ada notifikasi dari dari HP atau ada HP yang di dekatnya, ya ini tentunya sangat mengganggu, ya, anak-anak kita. Jangan anak kita saja, ya, kalau beribadah ada sesuatu suara, ya, notifikasi dari HP, pikiran kita sudah kemana-mana. Apakah ada panggilan atau ada sesuatu yang menarik dari gawai tersebut. Yang ketiga adalah berolahraga, ya. Tentunya ini manfaatkan waktu pagi untuk bergerak aktif, kurangi duduk lama di depan layar. Jadi ketika anak terlalu lama di depan layar HP, ya, nah tentunya bagaimana Bapak Ibu bisa mengajaknya untuk bermain dan berolahraga, sehingga apa? Sehingga tidak selalu terfokus duduk di HP. Karena apa? Kalau sudah di HP itu udah malas bergerak, ya, asik nonton, waktu akan habis percuma dan lebih cepat sekali waktunya itu akan habis, ya. Bapak Ibu bisa aja hal-hal seperti ini, misalkan pada saat liburan olahraga diperbanyak, ya. Tentunya karena waktunya juga banyak, ya, penggunaan pembatasan HP juga bisa ditambah, itu tidak masalah, ya. Kemudian berikutnya adalah makan sehat dan bergizi, ya. Tentunya jangan sampai ketika makan anak-anak masih bermain HP, ya. Makan bermain HP tentunya ini makanan tidak bisa dinikmati, ya, dan tentunya akan juga, ya, biasanya makan sehat, makan bersama ini, ya, pentingnya berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, ya, dan juga kepada orang tuanya, ayah ibu bisa memanfaatkan waktu makan sehat dan bergizi ini bersama-sama untuk menjalin komunikasi yang baik. Kemudian dari 7 kebiasaan tadi, kebiasaan kelima adalah gemar belajar, ya. Gunakan gawai untuk hal bermanfaat seperti belajar atau mencari informasi positif. Kita tahu bahwa gawai ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang bisa kita dapat, informasi-informasi yang bisa kita dapat dari gawai. Informasi ini bisa informasi positif, ya, tapi banyak juga informasi negatif. Tinggal tergantung kita menggunakannya, ya. Untuk anak-anak tentunya ini mereka belum bisa men-screen, ya, belum bisa berpikir mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Untuk itu perlu bantuan orang tua, ya, untuk untuk mengawasinya, untuk membiasakannya, untuk mencari cara yang praktis, ya, mendapatkan informasi-informasi positif di HP, di internet ini, ya, di gawai ini. Kemudian yang keenam adalah bermasyarakat, kurangi screen time, ya, untuk lebih terhubung dengan keluarga dan teman. Jadi
kita tahu bahwa bersosialisasi, berteman, ya, itu manfaatnya lebih banyak, ya, karena mereka bisa beradaptasi, ya, kemudian mereka bisa berpikir kritis, bisa berbicara, bisa melatih imajinasi, ya, bisa mengambil keputusan. Ini hal yang penting ketika anak bersosialisasi, hal-hal seperti ini sangat dipentingkan. Nah, buruknya kalau mereka tidak bermasyarakat dan selalu bermain di HP, main HP, tentunya hal-hal yang seperti ini tidak bisa didapatkan. Karena apa? Karena melalui sosialisasi, komunikasi, adaptasi, ya, ini banyak yang anak-anak kita dapatkan, ya. Jadi ketika anak banyak bermain HP, dia hanya satu mendapatkan informasi, mungkin informasi positif, ya. Gawatnya kalau informasi negatif yang dia dapatkan, ya. Tapi dengan dia banyak bermasyarakat, dia banyak mendapatkan hal-hal positif yang berhubungan dengan adaptasi dan berpikir kritis tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah tidur cepat. Ya, hindari penggunaan gawai sebelum tidur, ya, agar kualitas istirahat lebih baik. Ya, tentunya saya katakan bahwa tidur cepat ini juga tergantung daripada kebiasaan orang tua di rumah. Ya, ketika katakanlah orang tua ingin anak tidur jam 9, paling enggak 3 jam sebelumnya orang tua sudah menyiapkan makan malamnya, ya, sehingga ada waktu mereka untuk belajar, sebentar untuk beristirahat, berkomunikasi, dan sebelum mereka tidur, ya. Jadi kalau makan malamnya sudah jam setengah 9 malam, tambah 3 jam lagi, tentunya akan sangat malam dan tentunya akan mengganggu mereka untuk bangun pagi, ya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang baik dari Pak Menteri Profesor Abdul Muti ini, ya. Jadi ingat, jadikan gawai sebagai alat bantu, bukan penghambat produktivitas dan kebiasaan baik, ya. Jadi semua ini tentunya di tangan Bapak Ibu semuanya, ya. Kita jadikan anak kita baik, ya, tentunya hal-hal pembatasan tadi, screen time, kemudian screen break, dan yang terakhir tadi apa? Yang ketiga tadi adalah screen zone, ya. Screen time tadi batasi waktunya, screen break dibuat jeda, dan screen zone adalah zona mana yang tidak boleh dimasukin HP, ruang tidur, ruang makan, dan tempat ibadah. Saya kira demikian Bapak Ibu, presentasi ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, ya, kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Tulis berhasil download dan ucapkan terima kasih bila Anda berhasil download. Tulis belum berhasil bila Anda mengalami kesulitan, ya, agar tim kami bisa membantu Anda. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, serta like dan komen yang baik, ya, komen yang positif dan beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.